husna. Dimanapun engkau berdoa, falahu maka dia Allah al-asma'u beberapa nama al-husna yang bagus. Ini melafaz ayam matadu. Dimanapun engkau berdoa, ini maknanya maknanya umum. Perasaannya bisa menghadirkan Allah di setiap saat. Hadirkan perasaannya kepada Allah, ciri-ciri itu setiap sehari itu semangat. Kalau ngaji sungguh-sungguh, keroyokan manggon ning ngarep. Tapi nak manggone ning buri cagak positif. Positif. Yang ngajinya di belakang tiang, ngajinya ngantuk, gak semangat. Bagaimana kamu berdoa, ya Rob, berikan aku. Doamu itu adalah kadzab, bohong. Bagaimana ada orang yang berdoa pengen kenyang tapi dia nggak makan, pengen alim dia nggak belajar, pengen kaya dia tidak bekerja sungguh-sungguh, dia nggak dagang. Man arada dunya falyatajid. Barang siapa yang menginginkan dunia, dagang. Karena dagang itu paling cepat untuk mengumpulkan pundi-pundi harta. Loh, saya duduk di sini dapat 250.000. Dia dapat 250.000. Tadi saya jalan dari rumah ke sini dapat 500. Pas saya nonton TV dapat 575. Ada netizen ngomong ini, komentar gini, ngaji yuk gembur-gembur, langsung saya blokir. Iya dong, kenapa diblokir? Loh, orang itu kalau seneng sama kiai, seneng sak santri nih. Masya Allah. Walaupun gembur-gembur sing asli ora apik. Ora apik, kaya wong ngeleh. Loh, kambing itu kalau lapar mesti gembur-gembur. Gitu. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Setiap saat engkau berdoa, dialah Allah yang mempunyai nama-nama yang baik. Di dunia ini tidak ada kebaikan kecuali semua kebaikan bersumber dari Allah. Kalau jelek pasti akan bersumber kejelekan pula. Ono wong elek, kemudian orangnya dermawan, pasti dermawannya ada maunya, ada titik-titiknya. Makanya walaupun mereka itu dermawan, hukumnya nggak dermawan ini. Seperti contoh ada biduan joget ning panggung terus mbok sawer. Itu gak dermawan ini. Itu bakhil. Karena dia mentasarufkan harta untuk bermaksiat kepada Allah. Gara-gara biduan itu disawer, semakin semangat dia. Menyemangatkan maksiat, bagian daripada maksiat. Makan tempat. Kalau Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu, dimanapun engkau berada, yudrik, menemuikum kepada kamu, al-mautu, kematian. Tidak ada satupun di antara kita selamat dari kematian.
fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian babun, pintu, wa kullu man yadkhuluha, mati itu seperti pintu, semua orang akan masuk pintu. Golekno wong sing uripe gak pernah mlebu pintu. Minimal pintu rahim menuju pintu dunia. Rumah samu dompete wong wedok ora pintu. Paham? Dompete wong wedok dibuka isine duit. Nah, itu pintu ini, minimal itu. Aina ma takunu, dimanapun Anda berada, walaupun kowe ngumpet ning gone pucuk gunung, pasti kena pasti mati kamu. Berhubung akhirnya kita mati, orang yang senantiasa ingat mati pasti akan menghabiskan waktunya untuk beramal salih. Dia tidak akan nganggur, dia tidak akan malas, dia kalau ngaji nggak akan ngantuk, dia akan semangat menghabiskan waktunya untuk beramal salih. Libur kaya meh mati ya. Selama kita masih hidup jangan pernah ada bahasa libur. Hidup orang yang asli itu, hidup orang itu menarik keberuntungan. Orang itu kalau tidur dapat apa coba? Cuman dapat istirahat kan? Orang itu kalau melek, walaupun di layanan HP, dapat pengalaman. Melihat ada orang kecelakaan, melihat orang cewek juga gitu. Pengalaman. Di saat ada wali murid, ada kiai benci dengan game. Kalau saya enggak. Masya Allah. Game itu mampu mencerdaskan otak. Anak kecil yang sering main game, ini otaknya lebih canggih daripada kamu-kamu yang nggak pernah main game. Canggih apa Ustaz? Canggih main game. Main game itu ruwet bulet. Saya biasa duduk belajar baca kitab, saya main game. Betah dalam hati saya. Betah anak saya main game. Kalau saya belajar betah anak saya. Beripatku sembelinger baca kitab. Anak saya masih gitu. Tidak pernah saya marahin. Nyatanya anak saya yang gendah kabeh. Waktu dewasa yang delur-delur sendiri. Allah itu lebih cerdas daripada kamu. Cuma di pondok-pondok. Lu aku jadi presiden, tak ada lomba game. Masya Allah. Ngapain? Kayak orang genah. Lewat dewi anak pacaran bae dijarke, bareng dewi anak main game ora oleh. Wong keplek. Betapa banyak mak-mak nyuci baju, anaknya tidak kemana-mana, cukup main game di rumah. Artinya anak bisa menyelamatkan anaknya dari pergi terus ke ketua beak tronton dengar rumah. Artinya main game itu bisa melindungi. Kadang-kadang ada wali santri, ada orang tua marah-marah sama anaknya main game. Lewang dulu anaknya iso main game guru-guru diwarai pane ya malah. Ini ada aina matakunu, dimanapun Anda berada, di sini adalah maknanya am. Artinya am berarti dimanapun Anda berada harus ingat mati. Dan kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita. Kita diberi ngantuk, kita diberi tidur, itu yang asli mengingatkan kita bahwa kita nanti akan tidur selamanya. Kalau kita ini akan mati, sehingga orang yang cerdas akan mempersiapkan bekal-bekal kematiannya.
bekal-bekal kematiannya. Saya itu loh, saking menyiapkannya kematian, nyampe-nyampe. Saya itu kalau ngaji malam, itu nggak berani makan dulu. Kalau makan, mesti nasibnya ya sabira, ngantuk. Saya makannya nanti kalau dia ngaji. Sebabnya orang itu kalau perutnya kenyang, secara otomatis sih ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena perutnya memproses. Nah, wetengmu buncit-buncit ini. Weteng padha karo gendang. Wetengnya saya gedabrik-gedabrik. Jembling. Kalau ada makanan, secara otomatis lambung itu memproses. Krek-krek. Di waktu krek-krek ini, di waktu gesek-gesek, maka kelenjar-kelenjar secara otomatis istirahat. Kelenjar itu, kamu melek sekali ngantuk itu. Ini kalau dicek pakai alat pengantukan itu 90% itu ngantuk kamu. Beripatmu melek itu sekali melek semu ini. Mulai. Ainama takunu yudrikumul mautu wa mata fi zaman wa mata dan mata fi zamani dalam zaman. Mata kapan? Mata safarta fa anta talikun. Mata safarti, kapan kamu pergi wahai perempuan, fa anti maka kamu talikun, orang yang tertalak. Tolikun orang yang ketolak. Asli tolikotun. Coba tolikun ini untuk mudzakkar dan muannas. Mata safarti, kapan kamu pergi? Artinya ini ada ada umum. Sewaktu-waktu kamu pergi, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Waktu apapun kamu pergi, fa anti talikun, maka kamu ketalak. Berarti kalau ada seorang wanita yang bepergian pagi hari, pergi langsung tolak dia, tertalak dia. Gara-gara apa? Gara-gara pembicaraan suami. Ini namanya tolak apa? Taklek. Talak yang digantungkan dengan syarat. Apabila engkau ngantuk, maka kamu saya cerai. Kok kowe ngantuk, langsung kecerai. Al-mabahas ar-rabi. Al-mabahatu pembahasan ar-rabi'u yang nomor 4. Fil khas wa tahsis. Fil khasi dalam khas wa tahsisi dan fil khasi di dalam khusus wa tahsisi dan mengkhususkan. Khusus kalau mengkhususkan itu beda. Wal khasu khas ma la yatanawalu syai'an fasaidan min ghairi hasrin. Kalau itu umum. Itu artinya umum. Tapi kalau khas itu khusus. Apa artinya khusus? Khas ma sesuatu la yatanawalu yang tidak melibatkan sesuatu layatana walu yang tidak melibatkan syai'aini dua perkara fasoidan atau lebih fasoidan maka ke atas maksudnya dua perkara atau lebih fasoidan atau lebih min ghairi hasrin dengan tanpa batas. Khas itu adalah perkara khas itu artinya khusus. Artinya khusus itu hanya terletak pada satu titik, tidak lebih dari satu titik. Tidak lebih dari 2, 3, 4,
nyampe enggak terhitung. Itu namanya khas. Wa takhsisu takhsis ikhraju ba'di madlulil am. Ikhraju ba'di madlulil ami, mengeluarkan sebagian yang ditunjuk umum. Ikhraju ba'di madlulil am, mengkhususkan, artinya mengeluarkan sebagian dalil-dalil am, dalil-dalil umum. Wa kismani. Kamu kalau belum pernah ngaji semacam ini, ya yang penting kowe ngaji. Nanti diulang lagi, maka ada akhirnya paham. Kayak seperti kaidah fikih ini. Kowe dia cilik apa paham to cewek itu nyahwati enggak paham. Lama kelamaan kan ngerti cewek lazat. Lah rumah samu sing lazat ngerti cewek kowe tok, cawe wedok lah ngerti kowe ya lazat. Kenapa lazat kudu dijotosi kowe? Makanya ada bahasa tresno jalaran senang. Gara-gara terus menerus jadi senang. Terus menerus jadi senang. Seperti contoh ngaji terus menerus. Lama kelamaan senang. Seperti saya ngaji berdiri. Saya kalau ngaji sering berdiri. Lama kelamaan senang ngaji berdiri. Dan saya itu sering kalau makan itu sedikit. Dulu pertama kali saya berlatih makan sedikit, kecewa saya. Akhir makan, kecewa aku. Sering kecewa. Hatiku gremeng. Ini aku loh, guru besarmu loh. Apa mana guru kecilmu? Wa kisman. Wa khas. Al-khas wa takhsis kismani, dua macam. Muttasilun, muttasil. Wa munfasilun dan munfasil. Muttasilun itu artinya tersambung. Muttasil. Kalau munfasil fal muttasilu anwa'un. Fal muttasilu, maka yang muttasil anwa'un ada beberapa macam. Yang mutasil itu ada beberapa macam. Kamu ngaji itu cuma ngomong ini, Ustaz saya ini santri baru, pelajaran ini wis dhuwure kaya ngene. Lah rumah sanum terus ngaji sing cendhek sing piye iki. Kamu itu hidup tahun 2026, yo langsung tahun 2026 ora kok baleni meneh tanggal 1 Masehi. Apa tahun 1 Masehi. Ngikutin gitu. Kamu mau belajar di tempatnya orang alim, maka jadi alim kamu. Coba kamu berteman dengan orang-orang hebat, pasti kamu jadi hebat. Lalu kamu berteman sama kambing nggak iso mbak-mbak. Bek. Lalu ada anjing lewat lho. Kowe iso gugu kok. Orang itu terpengaruh sama temannya. Terpengaruh oleh orang yang ada di sampingnya. Gara-gara kamu ngajinya nggak semangat, saya kadang-kadang tuh males mulang kamu. Coba kamu semangat. Fal muttasilu, maka fal muttasilu anwa'un. Fal muttasilu mongko utawi kang mutasil. Mutasil itu artinya ada sambungannya. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya para manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian.
Ini kata-kata wal asri innal insana lafi khusrin ada hubungannya dengan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada hubungannya. Enggak boleh kamu putus. Kalau kamu putus, seakan-akan semua manusia dalam keadaan rugi, padahal enggak. Ada beberapa orang yang beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang yang iman kepada Allah. Orang itu kalau yakin totalitas kepada Allah, dia akan beruntung dia. Kamu itu totalitasnya kamu sama duit. Dibisarai nggak tadi? Berapa? Wah, hebat. Nih. 250. Bang. Ilmu itu bisa mengangkat derajat. Kamu itu warai kiro ora tenanan, malah guru kiro ibu pecat sisa. Padahal semamanya kamu latihan terus jadi bagus sih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dilatih terus. Dulu saya punya teman senengannya nak latihan kira ning WC. Sebabnya ning WC kemelungkung. Dia senengannya adu sampai kira. Pada akhirnya belum sempat tua wafat dia. Mungkin baru nikah, sudah punya anak atau belum nggak ngerti. Saya dapat kabar beliau wafat. Yuk kabeh sih kodok-kodok. Maca Quran aja ning toilet haram. Kenapa? Karena meletakkan Quran di tempat yang kotor. Makanya kalau ada seorang Habib katanya bisa mengkhatapkan Quran di dalam toilet nyampe sekian kali. Orang genah. Janjane Habib iku apik namane Kanjeng Nabi goro-goro diletakkan pada oknum sing ra genah akibate ngono ra genah. Maca Quran ning toilet. Habib ini hafal 7 juta hadis mau goblok. Lalu hadis sak dunya, hadis sokeh, hadis hadis doib, hadis palsu dikumpulin jadi satu saja rono 1 juta ya rono ngomong ini 7 juta. Boyo nak ngapusi aja keterlaluan. Manusia itu biasa. Kamu itu aja percaya kalau katanya. Pernah suatu ketika saya ketemuan orang bertamu di tempat saya, menyembuhkan orang gila. Jadi bertamu di tempat saya, lalu ngejak saya datangi tempatnya orang yang kebetulan anaknya gila. Setelah dibuka atau sini telur. Waduh gumun kabeh. Ngene langsung tekan telur. Aku sih gak gumun. Ngapusi. Sing asli itu. Dengerin. Di sini ini sudah ada telurnya ini. Di sini udah ada telurnya. Mengambil dia. Rumah sana terus mari. Orang arah mari. Bilang ini gila. Bing salah bing blak kita blak. Saya gini kan. Ini
tak sedot keluar pakunya. Biar rumah samu raiso, iso. Caranya ngambil tidak pakai tangan, tapi pakai gigi. Ini. Terus keluar pakunya. Keluar pakunya lagi. Keluar pakunya lagi. Pakunya tayang-tayang. Saya dulu pernah lihat tetangga saya itu kena penyakit liver. Ibu apa? Keluar paku. Perutnya keluar paku. Di waktu kecil saya gumun hebat. Keluar pakunya. Apa kata Mbak Dukun tadi? Katanya itu disuwuk. Dihapusi. Orangnya di waktu pengen ngobati itu, dia sudah meletakkan paku tayang-tayang di mulut. Jadi pakunya sudah disiapkan di mulut. Keluar. Keluar. Iya, juga kok mulut tau goblok. Ngerti ya? Ini semisal tak ruyah. Ruyah saya itu pakai koran, pakai kertas. Kertas ini. Kemudian saya minta air. Kak, kertasnya ini saya celupkan air. Lalu apa yang terjadi? Di dalam bejana itu ada pakunya banyak. Kertasnya itu sudah saya siapin itu. Di tengah-tengah kertas itu sudah saya beri paku. Kertasnya tak lem. Jadi kertas, tak lem. Wis ana pakune. Celup. Pada akhirnya kan kalau dicelup kan brodol kan pakunya banyak. Iya, pusida. Dengerin. Ada orang meletakkan seperti salon pas di kaki. Dibuka, ireng kabeh, dihapusi we. Dihapusi. Nikotinnya keluar, dihapusi we. Dihapusi we. Sing asli ora terima dikon ning kono tok. Mbok tempelke ning pipimu lah dienekno malah ireng, geblek. Itu sing asli salon pase itu lakbane itu. Itu kalau ditempelkan enggak begitu lama dikelotok ya memang ireng. Berarti kok batukmu lah ireng, geblek. Dihapusi tok we. Ya puisi, dari Jepang, ngerti ya? Dia puisi tak, dia orang sakit, gini, diruyah, sama baca inna fi khalqis samawati, langsung do. Bisa saya itu. Kita wacana itu nangis dan jerit-jerit nih. Sing kono malah semaput gitu. Dia pusi we. Dia pusi itu. Seperti mimpin wiridan. Ilallah. Kemudian salah satu di antara peserta ono sing anu. Ngatik bahkan ono sing jinglak. Apakah itu dia wiridane merasuk malaikat Jibril mlebu ning awake dihapusi. Seperti ini loh. Tenaga dalam dihapusi tok we. Mungkin lagi belajar ilmu perdukunan 8 tahun loh. Kak ceritani rahasia ini, tapi fakta ini. Istriku pernah tak suwuk, wetenge jembling 12 kali. Saya 12 hamil.
Eh? Dihapus dicima ya meteng sama keblek. Ya enggak? Minha. Jadi khos buat taksis khos itu ada dua. Ada kalanya mutasil, ada kalanya munfasil. Mutasil itu artinya tersambung. Jadi antara wal asri innal insana lafi khusrin ono sambungane ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Ada kalanya yang munfasil. Ini beberapa contoh yang mutasil. Minha di antara mutasil, di antara anwa al istithna'u istithna. Istithna itu pengecualian. Kullu syai'in tasnayat. Segala sesuatu ada pengecualian. Biasanya wong nak sregep ngaji alim dia kaya raya. Biasanya. Tapi ada beberapa orang sregep ngaji ngalim wongnya fakir. Itu namanya mustasnayat. Tapi mayoritas 90% orang itu kalau alim pasti kaya. Kenapa? Rasul mal al-aqlu. Pokok daripada harta adalah akal. Cerdas. Pokok daripada harta itu cerdas. Qala Allah Ta'ala. Qala kalimah. Fi'il madi. Sebab. Apa fi'il? Apa madi? Fi'il madi murab apa mabni? Mabninya fi'il madi ada. Sebutkan. Fatkah doma sukun. Fi'il madi mabni fatkah apabila? Fir nggak punya cadar putih tau Fir? Apa? Kolor. Kolor. Lebih lucu kok. Jadi kola itu fi'il madi. Kola. Tanda-tanda fi'il madi. Kola kemasukan tatanis akhirnya bunyinya. Kamu itu kalau pengen cerdas, dengerin. Kalau sudah ada pengumuman, kalau hari Jumat pakai baju putih. Gak cerdas ya. Kamu itu kalau dapat ilmu sekali diingat-ingat ila yaumil kiamat. Alhamdulillah terima rong dino tok. Coba seperti saya putih terus. Ring giling-giling. Masa kalah karo Umar. Umar banyak mana bajumu putih. Kotor we lucu. Bareng ora dikongkon putih, malah nggo putih. Bareng putih malah ireng. Ya. Ya, ya. Ya, mumpung masih hidup ya, ojo mati ya. Ya, orang itu kalau hidup itu jangan mati, kalau mati jangan hidup. Qala murabba mabni. Sudah. Mabni apa? Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Kalau dimabnikan doma syaratnya Qala kemasukan bau jawab bunyinya Qala mabni sukun apabila domir faham tarik ada
Sekian. Olah kemasukan demi roba mutarik bunyinya. Gus, kamu mengelau kola sampai terakhir, oke? Okay? Gue rembukan kalau caigi. Paham? Kola siwat. Bina. Nadinya. Kola kias. Di Mekah sama di Madinah panas mana? Madinah. Panas di Madinah. Sing asli sama yang asli. Cuma di Mekah itu marmernya ini mengandung ini, mengandung zat pendingin. Makanya rumah sana ini Mekah lebih dingin daripada Madinah. Sama ya. Biasanya nek ana wong ning Indonesia sergap jamaah, ning Mekah kono yo sergap jamaah. Tapi ning Indonesia keset jamaah, ning kono yo keset sama ya tadi. Anu. Siapa namamu? Net. Net. Kalau subuh kamu jamaah enggak? Jamaah. Iya. Mergo ewene seneng. Makanya jamaah. Kowe subuh kawanen. Qala yaqulu qawlan wa qalan wakilan wa qalatan. Qala ilal. Kamu yang hafalan ilalnya, video kirimkan ke saya. Kamu yang nulis ilalnya, ditulis, terus kirimkan ke saya, oke? Okay? Diawan sama cinta tugasi diawan. Diawan, pin. Oh, mana? Kehidupanmu mana? Sudah apa belum? Payah dimarahin anu neng. Yaqulu ilal. Qala yaqulu qawlan wa qalan wakilan wa qalatan wa maqalan ilal. Sampai mana? Sampai mana? Oh, mangan dhisik ya. Maqalan ilal.
saya umur 18 tahun di pondok itu setiap hari Senin sore sama Kamis sore itu saya itu dijemput orang, dijemput ngajar di daerah Peting. Ya mungkin sini nyampe Demak mungkin. Jemput biaya montor. Ngono kuwi entuk mangan tok. Dari sana ngajar, setelah itu untuk mangan. Walah senengku. Untuk mangan tok itu seneng. Dulu itu. Lho kamu nih kene ini sedina mangan sepisan nih. Senengku, Pak. Numpak motor seneng. Montore balik modelnya. Dualane sangar. Dulu di pondok. Lho kamu di sini lho untuk mangan ping 3. Kok ra tenanan iki. Kowe iki anten perlu diwacana tarjek. Jadi ada khos muttasil, ada khos munfasil. Khos itu artinya khusus. Diperuntukkan untuk orang tertentu. Tidak 2 ke atas. Allah berfirman wal asri, demi masa. Sebagian ulama makna daripada al asr adalah waktu asar. Kenapa nyampe waktu asar dibuat sumpah? Karena waktu asar ini adalah waktu yang sangat-sangat sakral. Banyak orang yang lupa di waktu ini. Nyampe musola, masjid kalau waktu asar yang jemaah sedikit. Lebih-lebih musola kampung. Musola kampung sak kiai ini rono. Kiai ini jenis sawah. Muadzine angon wedhus. Akibatnya sore coba sampean coba. Kalau subuh masih banyak itu. Mbah-mbah tua wis mangkat di masjid di musola. Mergo jam 3 botak waktu. Pada akhirnya dia datang ke masjid untuk jamaah. Kalau subuh itu banyak itu. Tapi kalau asar innalillah. Anak muda pramukanan waktunya asar, waktunya enak. Pulang males. Anak muda bal-balan. Bablas sampai maghrib. Bapak-bapak ning sawah. Bapak-bapak angon sapi. Sapi ku nak sore mangane saya gayem itu. Kalau sore itu. Sehingga waktu asar ini adalah waktu yang sangat-sangat sakral. Banyak orang yang lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau pengen menurunkan adab diletakkan di 3 titik. Yaitu waktu-waktu di mana manusia banyak lupa. 1, waktu malam. Waktu malam, waktunya orang tertidur pulas, terjadi gempa bumi, sing mati orang sithik. Banyak orang mati, gedung-gedung sama roboh. Makanya nggih omah rasa tembok, rumah kayu. Dengan ini bapak ana gempa bumi itu yang paling aman kayak ya kan roboh. Coba bangunan seperti ini. Langsung roboh dia. Kalau itu nggak mungkin roboh. Lah kayu ngekek katanya. Jadi 1 waktu malam, nomor 2 pagi hari. Rata-rata gempa bumi, tsunami itu di pagi hari. Kenapa? Banyak orang yang lupa. Alhamdulillah di Al-Mubarak ini. Masya Allah. Setiap ada gempa bumi aman. Kenapa? Di pagi hari itu masih ono wong ngaji. Pondok-pondok sana kalau pagi itu libur. Di sekolah KB. Kalau Al-Mubarak enggak. Tetap ngaji. Bam ya, Fia. Ya.
Balai. Iya. Ora via. Iya. Kalau via siapa via? Sapia. Oh, Sapia. Lu sapi ini berarti itu lu ya. Sapira. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya para manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Manusia itu banyak yang rugi. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Iman itu artinya yakin. Yakin kalau dunia ini ada Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang memberi rezeki kita Allah, yang mendatangkan harta, ilmu, kehebatan, pangkat derajat, itu Allah semua. Tidak ada yang tidak. Ini adalah orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang-orang yang yakin ke Allah. Illal ladina amanu wa amilu sholihati, dan mereka melakukan amal salih. Orang itu kalau yakin kepada Allah, secara otomatis akan digerakkan Allah dengan amal salih, dengan amal kebajikan. Gak mungkin orang amal apik wong iki. Paham tom? Wa amilu sholihati, dan orang itu kalau amalnya baik, wa tawasau bil haqqi, dia akan mewasiatkan perkara hak, wa tawasau bis sabr, dan dia akan mewasiatkan perkara yang sabar. Sabar itu artinya usaha tenanan. Ngaji itu berusaha melek gak ngantuk. Kan gara-gara dikeluarkan ini. Mangan saungkro. Jadi gambar. Ayo Qala Allah Ta'ala. Qala isi failnya Pak? Qailun. Qailun ilal. Gus, yang penting dengar Gus. Kamu dengar gak suara tadi? Kalau kamu dengar, secara otomatis ilmu itu akan terkopi itu. Otak manusia itu canggih. Ada anak omongannya kotor, senengane asu, celeng, ketek, anjing. Biasanya ini dikursusi karo bapak ibu. Seumpamane bapak ibu gak ngursusi, mungkin tetangganya, temennya. Bukti bahwasanya otak manusia ini canggih, mampu menyimpan. Lah kowe pengen iso bahasa Inggris kok kursus ning gone pare. Langsung dua ning gone Inggris langsung juga. Iya tuh. Secara otomatis si Lia kan pengen berangkat ke Yaman. Ada orang mengarahkan disuruh kursus bahasa Arab. Apa kata saya? Hele, nanti kalau sudah di sana secara otomatis itu orang itu akan terpengaruh dengan keadaan. Loh, kamu saja terpengaruh sama saya, baju kamu putih gitu. Terpengaruh. Tidak cuma tembok-tembok dia terpengaruh kabeh. Tembok-tembok terpengaruh. Ono wong ngecat tok biru. Saya belum pernah ngecat tembok warna selain putih. Biasanya saya ngecat ini kayak aku, tidak atas perintah saya. Lho kowe kok iso bajulan putih terus jadi bodok kowe. Kenapa?
Sebab baju putih itu cepat kotor. Lu kowe kok iso istiqomah baju putih. Orang itu kalau pakai baju putih gak berani loh, tidur anggiran-anggiran tidak berani. Hati-hati dia tidur. Qailun wadaka makulun ilal. Subhanallahumma